Sama halnya ketika saya dengan istri saya mau bikin anak gitu ya. Mah, nanti kita bikin anak ya. Oke, Pak. Laki-laki perempuan anaknya 10, oke, Papa sayang gitu kan. Oke, maaf, Mah. Iya, Pak. Nanti kalau kita punya anak, kira-kira 5 anak itu nanti akan saya jadiin maling, Mah. Wah, gila kamu suami bejat. Lalu si istri ini mengambil apa? Air perasan kencing on tadi siramlah ke muka saya. Suami kurang ajar, pergilah kamu. Jadi itu Pak, dosa waris, doktrin dosa waris juga kami menjaga bahwa kami mewarisi natur keberdosaan itu dari Adam, bukan diciptakan oleh Allah. Karena Allah tidak menciptakan manusia dalam natur atau tabiat dosa, Pak. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi konsep yang Bapak sampaikan ini, jadi tidak melihat dari sudut pandang Islam itu sendiri. Bagaimana ketika iblis meminta kepada Allah agar iblis ini diberikan, ditangguhkan sampai pada hari kiamat. Nah, ketika itu iblis diberikan penangguhan, diberikan jaminan, ya, bahwa silakan kamu mengganggu mereka, tetapi kecuali dari orang-orang yang ikhlas di antara mereka. Nah, kemudian karena bagaimana bentuk iblis dalam pernyataan itu, dan bagaimana juga Allah memberikan sebuah peluang bagi iblis. Artinya bukan memberikan peluang, tetapi bagaimana Allah mengabulkan permohonan iblis itu pada waktu dia memohon kepada Allah agar supaya manusia itu diganggu olehnya. Maka Allah menitipkan kepada yang namanya Nabi Adam dalam sebuah kompleks, dalam sebuah konteks perumpamaan buah huli itu. Ya, buah penghidupan, jangan kau dekati. Karena itu adalah perbuatan iblis. Nah, ketika itu maka karena melanggar daripada Adam daripada Allah, Adam melanggar itu dan mengikuti perintah, mengikuti ajakan rayuan setan, rayuan iblis, maka manusia terjerumus ke dalam dosa. Itu yang Anda tidak pandang dalam konsep Islam. Nah, bagaimana dengan konsep Islam Kristen sendiri yang sudah nyata-nyata dosa waris adalah merupakan penggabungan, mengkorelasikan proses daripada konsep Trinitas. Dan ini kan, kalau kita menanyakan tentang konsep itu dalam surat Alkitabiah, maka jelas akan kontradiksi dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Israel. Nah, itulah yang saya maksudkan. Saya tidak menggabungkan itu, Pak. Dalam Kolose 1:9, 13, 14 sudah nyatakan, maka dialah yang sudah melepaskan kita daripada kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Ini siapa perkataan? Nah, jelas sekali. Ini menggabungkan konsep penyaliban Yesus. Bos, waktunya udah habis, Bos. Oke, silakan. Gini, oke ya. Sekarang lari-lari lagi ya. Tadi padahal Anda belum membantah mengenai paralelistik yang sudah saya sampaikan, bahwa dosa waris itu justru menjaga kekudusan, kemahakudusan dan kemahakuasaan Allah. Karena tidak ada sesuatu yang tidak kudus, yang cacat dari dalam diri Allah. Ketika manusia diciptakan memiliki hakikat keilahian, ketika dikatakan manusia memiliki hakikat keberdosaan, itu artinya Allah sumber dosa. Dan itu bertentangan dengan keimanan kami. Dan saya pikir bertentangan dengan konsepsi universal tentang Allah yang maha kudus. Kekudusan Allah dan kemahakasihan Tuhan gitu ya. Oke, Anda masih belum membantah itu. Kalau sekarang Anda menghubungkan dengan Trinitas, konsep penebusan dan segala macam, perbedaannya di sini, Pak. Saya nggak akan menjelaskan tentang Trinitas dulu ya. Tadi pertanyaan Bapak tadi apa? Sebelum saya... Sebentar. Anda dengarkan, Anda sukanya mendistraksi. Jadi saya terganggu. Jadi gini ya, Pak ya. Sekarang kita kembali ke masalah Adam dan Hawa, jangan ke penebusan dulu ya. Yang menjadi lucu adalah pertanyaannya, di dalam iman Anda, kalau tidak salah nih ya, ini lucu, bukan saya merendahkan, tidak. Ini hanya hiperbola aja ya. Intinya gini, Adam manusia pertama yang berdosa. Kemudian Adam sekaligus manusia pertama yang tidak berdosa. Lalu pertanyaannya, apakah Adam berdosa lagi? Kemudian apakah Adam diampuni lagi? Apakah begitu terus? Sehingga tugasnya Allah Anda adalah mengampuni. Tugasnya Adam adalah berdosa, diampuni, berdosa, diampuni. Apakah seperti itu? Menurut saya seperti kurang kerjaan begitu.
Tetapi di dalam konsep kekristenan tidak seperti itu. Maaf ya, ini hanya membandingkan saja. Ya, mencoba membandingkan. Silakan, mana yang lebih baik, Anda berhak mengatakan ajaran Anda yang terbaik. Saya juga mengatakan ajaran kami yang terbaik. Di dalam iman Kristen tidak seperti itu. Jadi ketika manusia yang tadinya tidak berdosa memiliki sifat berdosa, dia akan terus di dalam keberdosaannya. Dan memang fatal akibatnya bagi seluruh dunia ini. Fatal lah, kita nggak bicara itu. Ya, kita fokus kepada tadi mengenai Allah Anda kenapa menciptakan orang dengan natur dosa, kenapa di tempat kami tidak. Kira-kira gitu. Silakan dilanjut yang lain ya. Dari saya. Oke. Terima kasih. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan bahwa semua ini berdasarkan sebab akibat dari karakter dan sifat penciptaannya. Jadi ketika Adam sudah diciptakan dan ada yang namanya Wahudi, ada yang namanya iblis, itu semua daripada sebab akibat daripada hasil daripada perbuatan manusia itu sendiri atau proses daripada kisah yang disampaikan itu. Jadi tidak ada hubungan Allah menciptakan begini. Itu persepsi Anda. Anda tidak membaca konsep yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika Wahudi itu atas perintah Allah, jangan melanggar itu. Kamu makan. Kenapa? Loh, Anda sudah mengatakan Allah Anda menciptakan Adam dengan natur berdosa. Kenapa dirubah lagi? Gimana, Pak? Iya, natur berdosa. Kan Anda sudah mengatakan natur berdosa dalam artian Allah itu tahu bahwa sifat-sifat dan karakter manusia itu. Jadi bukan Allah saja yang tahu, bahkan malaikat juga tahu. Loh, bahwa saya mau bikin nasi goreng. Saya merasa tidak memberikan itulah garam, yang namanya fungsi kontrol. Kenapa saya tahu nasi goreng akan asin? Itulah namanya fungsi kontrol. Ya, itu fungsi ngawur. Bukan, Bapak salah. Sebentar. Saya masak nasi ini goreng. Waktu saya, Bapak. Ini waktu saya. Oke. Jadi begini, Pak. Jadi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu itu berdasarkan hukum sebab akibat. Bukan hukum karena Allah begini, Allah begitu. Tidak. Jadi konsep yang Anda bawakan itu konsep persepsi Anda, bukan konsepsi yang datang dari Allah itu sendiri, dari Al-Quran. Nah, kalau namanya pengampunan dan tobat itu beda, Pak. Kalau kami mengenal bentuk pertobatan itu hanya dalam sekali, bahkan kita disuruh melakukan sholat tobat karena kapasitas manusia itu terbatas, sehingganya diberikan manusia itu memiliki keterbatasan sehingga diwajibkan atau disunahkan atau dilanggengkan untuk beristighfar setiap hari karena pada dasarnya manusia pasti akan berdosa, namun bukan berarti manusia tidak akan menjadi karena dosa. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menggugurkan bahkan bisa Waktunya habis, Pak Edo. Saya izin dulu ini dulu ya, nyimak dulu soalnya ini lagi di rest area, lagi di jalan. Ya. Oke, ini 2 menit. Lanjut. Oh, silakan. Saya boleh jawab, bro. Saya sudah selesai. Silakan dilanjut yang lain. Oke. Tolong ada yang bantu timer bisa nggak? Saya screen bentar doang kok. Bro Boanerges ambil jadi host ya. Nanti Bro Boanerges moderatorin ya 2 menit lah. Makasih lanjut. Ya, ini saya coba bantu kasih timer ya. Oke. Rol, tadi kamu bilang Yahudi nggak mengenal dosa asal ya. Saya screen boleh ya. Jadi Rabbi Samuel itu sama Oke, silakan share screen. Cikumuk itu sudah menjelaskan ya dosa asal itu ada dari mana, dari siapa. Nah, ini Rul, baca Rul. Jadi dunia ini tidak dijadwalkan untuk pulih dari para dosa asal waktu ketika ular tercemar dari Adam. Jadi dosa asal itu berasal dari mana dan akan dihilangkan oleh siapa? Mesias. Dibaca nih. Sudah. Ya. Itu, jadi Yahudi itu mengenal itu. Lalu lalu sebenarnya Al-Sayuti sama At-Tabari itu mengenal dosa asal. Dia menjelaskan itu nih. Kamu percaya Ibnu Katsir nggak? Iya, cuma itu Pak. Dosa asal Pak dengan dosa waris itu berbeda Pak. Kalau dosa asal saya screen dulu, saya screen dulu ya. Kalau dosa waris itu hanya dimiliki oleh orang Kristen.
Dosa asal dan dosa waris bedanya di mana? Tunggu. Nih, kamu baca ini deh, Sahih Bukhari nih. Rasulullah berkata, Adam dan Musa bertemu dan Musa berkata kepada Adam, nih, Nabi Musa saja mengetahui. Cuma kalian di zamannya siapa Karawits merubah itu semua untuk membedakan diri kalian dengan kami nih. Musa bilang kepada Adam apa nih? Karena ulah mula kami semua keluar dari surga. Ini sunnah kaum ini, Pak. Ya mau sunakom yang penting bukan punya saya. Oke, ini sahih loh. Ini Bukhari loh. Tunggu dulu. Bentar. Ini sunnah kaum. Karena ulah mula Adam kami keluar dari surga. Kayaknya saya ragu dengan sunnah kaum ini. Dibaca dong, Rul. Dibaca dong. Sunnah kaum saya ragu dengan hadis-hadis yang mereka bawa. Iya, yang penting bukan punya saya. Malam ini kan pakai dalil. Jadi saya dalil, Iya, dalil, saya berikan dalil. tapi kalau yang bawa situs itu harus dipertanggungjawabkan, Pak. Tidak sembarang kita Ini saya mempertanggungjawabkan lah. Saya bawa Yes. ini karena ini tertulis. Karena sunnah kaum ini menurut banyak punya yang saya. meragukan juga. Jadi oke lah. Oke ya, sebentar Pak ya. Ya. Bentar, oke. Jangan Hanya dimatikan itu. ini Rul. Saya nggak Sebentar. Jadi begini Pak. Kalau berdebat Bapak lagi sekarang. tetap Saya hanya ngejelasin biar kamu tuh Ya. fokus gitu loh, nggak loncat-loncat gitu loh. Jadi Nah, dalam ajaran Bapak itu tidak bisa memahami dosa asal dengan dosa waris. Itu masalahnya. Kalau dosa asal itu memang berasal dari namanya Adam. Tapi bukan diwariskan kepada manusianya. Adam tidak. Islam tidak mengenal itu. Orang-orang Yahudi juga tidak mengenal itu. Walaupun mereka tahu bahwa dosa asal itu ada. Tetapi mewariskan kepada manusia itu tidak ada sama sekali dalam konsep ajaran yang ada di Taurat, yang ada di Injil, yang ada di Zabur, dan bahkan yang ada di Al-Quran. Menurut pandangan Islam. Pandangan Nabi kami. Pak Rul tahu yang kita suka sebut dosa waris itu bahasa Inggrisnya original sin. Betul, original sin. Ya, itu dosa asal, Pak. Ya, dosa asal. Kemudian diwariskan. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa harus diwariskan? Kalau dosa asalnya ada, maka kenapa orang Kristen mewariskan itu? Mengapa Paulus mewariskan itu? Itu yang jadi pertanyaan. Iya kan? Halo. Mewariskan itu gimana sih kamu nih? Ya, ini siapa yang mau menjawab silakan. Ini sudah ada siapa namanya sebentar. Ini Reform sudah angkat tangan, apakah mau menjawab Reform? Iya, saya mau menjawab. Oke. Silakan yang mau menjawab raise hand ya. Oke, saya menjawab dulu ya. Oke, makasih. Saya mendengar penjelasan Pak Rul ini. Mohon maaf Pak Rul ya. Kalau Pak Rul nggak mengerti, dia memaksakan teologi Islam itu kepada teologi Kristen. Ya. Pak Rul harus mempelajari itu. Kami berdiri pada pandangan teologi Kristen. Karena teologi Kristen itu berlandaskan kepada Alkitab yang merupakan sumber kebenaran. Bukan Al-Quran Anda. Mohon maaf. Bagi perspektif kekristenan, Al-Quran itu bukan kitab, bukan firman Allah. Itu bagi kami itu sampah itu. Mohon maaf ya. Karena Alkitab jelas mengajarkan adanya dosa asal. Gitu. Dan juga di situ mengajarkan Allah kan gini ya, Allah memberikan hukuman, ya. Akibat dari dosa itu diberikan hukuman. Itu kutuk. Kemudian Yesus yang menanggung, Pak. Dengar dulu. Dengar dulu. Yesus yang menanggung. Kok Iya. dosa asal, dosa waris, yang diwariskan kepada manusia. Dosa yang kemudian Yesus menanggung. Dengar dulu, Rul. Sebentar, Rul. Kalau kayak gitu, memang kamu nggak punya Sebentar. Yang punya integritas dong, Rul. Coba sabar mendengar ya. Nanti baru dijawab gitu ya. Dicatat aja poin-poinnya ya. Iya. Saya dari tadi bersabar menunggu ocehan Anda. Ya, saya sudah menunjukkan itu. Dan Anda harus menunjukkan juga menghargai perkataan saya. Belajar di situ ya, Pak Rul. Paham situ ya? Jadi bersabar. Saya harus tegas sama Anda. Mohon maaf. Ya. Jadi di kitab Kejadian juga dijelaskan adanya covenant redemption.
di mana Allah sendiri ya mengampuni Adam dengan memakaikan kulit binatang. Ada kulit binatang itu sebagai wujud dari pengampunan. Selain diberikan hukuman, diberikan juga pengampunan. Begitu ya. Jadi poinnya apa, Pak? jadi gini, Poinnya apa? di sini di kitab belit-belit. iya Sabar, Pak. di kitab Kejadian itu mengajarkan Allah telah selain Adam diberikan hukuman kutuk, Allah juga memberikan nubuatan, memberikan janji, covenant redemption. Nama istilah teologi Kristenan, covenant redemption. Artinya Allah membuat janji akan ada keturunan dari perempuan yang meremukkan kepala ular. Gitu. Itu memaknai itu akan lahir ya seorang dari rahim wanita yang akan mengalahkan dosa itu. Gitu. Ya. Jadi di situ di kitab Kejadian itu sudah tergambar ya pemaknaan bahwasanya Allah memberikan hukuman kutuk terhadap Adam, Hawa, ular yang memaknai tentang iblis ya. Itu Allah memberikan kutuk kepada iblis kepada ular itu bermakna Allah berseteru dengan sang iblis itu. Gitu ya. Dia mengutuk ular itu, memaknai iblis. Ular nggak selalu memaknai dimaknai dengan iblis ya, tapi ada dua pemaknaan itu. Jadi Allah mengutuk iblis memaknai bahwa Allah itu menunjukkan berseteru kepada iblis itu. Gitu ya. Itu pemaknaannya. Gitu. Jadi di situ di kitab Kejadian jelas itu ya pemaknaan ajaran bahwasanya Allah memberi hukuman itu kutuk terhadap Adam, Hawa dan sang iblis. Demikian juga Allah memberikan janji redemption melalui keturunan perempuan. Itulah penggenapan Yesus Kristus yang telah lahir ya melalui rahim Maria. Kelahiran Yesus itu bukan seperti kelahiran Adam manusia yang pada umumnya dengan hubungan biologis, bukan. Dia kelahirannya kudus, dilahirkan dari Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus di rahim Maria ya. Jadi semua itu, jadi Alkitab mengajarkan perencanaan rancangan Allah itu terhadap segala ciptaannya dengan tidak bercacat celah. Semua itu pasti terjadi dan tidak bisa tidak terjadi. Ya, demikianlah teologi Kristen mengenai dosa. Dan kenapa begini, dan satu hal juga ya, akibat dari dosa itu ada dalam teologi Kristen istilahnya kerusakan total, yang dimana ya dosa itu menghasilkan perbuatan daging, ya wujud dari perbuatan daging itu seperti hawa nafsu, baru ingin membunuh, kerusakan dan macam itu perbuatan daging, termasuk percabulan, zina, punya istri banyak, gitu ya. Oke, sudah Pak. Nah, ya jadi itu. Jadi demikianlah cukup ya. Demikianlah mengenai dosa yang saya sampaikan kepada Pak Arul ya. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi Pak Arul. Jadi waktunya sama ya dengan Bapak itu tadi. Jadi Ya, begini, silakan. pada dasarnya bahwa Islam, Yahudi, Nasrani itu mengenal dosa awalnya itu dari Nabi Adam. Dan konsep itu kemudian diyakini bahwa Adam lah yang menyebab, bukan sebuah penyebab bahwa Adam bukan sebuah penyebab bahwa manusia, perbuatan Adam, akibat perbuatan Adam sehingga menyebabkan Adam, manusia ini dalam keadaan sengsara di dunia. Itu tidak ada korelasinya dengan Adam. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, bahwa di mana Allah ketika itu menciptakan Adam dan Hawa itu berdasarkan perencanaan Allah. Jadi tidak ada perseteruan Allah dengan iblis, tidak ada. Karena iblis berbeda dengan Allah. Karena iblis hanyalah ciptaan.
dan tidak ada perseteruan dia dengan Allah. Yang berseteru yakni antara manusia dengan iblis. Jadi kalau kita dalam Islam itu tidak menggambarkan konsep yang datang kemudian bahwa mengatakan bahwa Adam dan Hawa dikutuk karena memakan buah hudi. Tidak. Tetapi diberikan sanksi yang mengakibatkan dosa. Sehingga kita mengenal dengan dosa asal. Bukan, tapi justru Nabi Adam berdoa kepada Allah atas perbuatannya. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Dan mereka zalim dan Allah mengampuni mereka. Nah, sehingga kalau kita mengacu kepada konsep yang Bapak sampaikan adalah Alkitab Anda, silakan. Tetapi bagi kami menggunakan konsep kutukan kepada Adam, iblis, ular dan dengan perempuan itu tidak logis kita gunakan di dalam konsep Al-Qur'an. Ya. Bahkan dalam konsep kajian saya, kologisan di dalam berpikir itu tidak akan masuk. Karena perempuan itu memang kodrat hamil, bukan karena kutukan. Nah, kutukan manusia itu tidak berdasar. Yang dikutuk itu siapa? Menurut pandangan Islam adalah iblis. Dan inilah pandangan-pandangan Islam yang menjabarkan tentang konsep bahwa Allah sendiri itu sudah menjadikan manusia itu menurut sifat dan karakternya. Tinggal manusia yang diberikan kesempurnaan hidup ini, ciptaan ini, berupa akal dan pikiran, maupun hati dan jiwa. Itu yang menjadi kontrol, fungsi kontrol, agar supaya manusia bisa mengendalikan dirinya ke arah mana yang akan menjadi pilihannya, menjadi tujuannya. Itu. Sehingga kalau kita mengandalkan konsep yang ada di Alkitab Anda, silakan. Itu pemahaman Anda. Dan Anda mengagung-agungkan kitab Anda, silakan. Tidak ada problem. Oke, terima kasih dari saya. Jadi berarti Allah sudah menciptakan Adam itu sejak semula dengan sifat yang baik dan buruk ya Pak? Begitu? Oke, ini silakan nih My Way mau menanggapi, silakan. Oke, terima kasih Pak Rul ya, Pak Rul. Oke, Pak Rul, sebenarnya kalau Anda punya konsep demikian, kami juga berbeda dengan konsep Anda, ya kita nggak usah cuman pengen tahu aja kalau konsep Anda begitu. Tadi terakhir saya dengar bahwa manusia itu sudah dikasih ibaratnya kayak potensi untuk berbuat dosa. Terserah itu mau dari Adam mau apa, pokoknya dia sudah ada dari awalnya, dia punya potensi. Tapi kalau kami itu ada sebab akibatnya gitu Pak. Istilah mewarisi bagi kami itu bukannya kesalahan Adam itu ditimpakan ke kami, tapi itu sifat keberdosaan Pak. Keinginan berbuat dosa itu ada. Itu datangnya memang waktu dari Adam, dari turunan itu, sifat berbuat dosa. Misalnya, waktu contoh ya, waktu Adam punya anak nih, Habil dan Kain dan Habil. Ya kan, kalau dalam bahasa Muslimnya begitu, Kain dan Habil. Kain kenapa bisa membunuh? Ada kecemburuan membunuh Habil. Nah, kecemburuan itu datang dari mana gitu. Nah, sifat-sifat yang begitu Pak, yang diwariskan turun-temurun, kebencian, iri hati, itu datang karena dosa itu Pak. Nah, kita nggak bisa melawan itu. Jadi anak kecil pun, sekalipun dia kecil, tiba-tiba umur berapa tahun dia tiba-tiba dia udah bisa berbohong. Siapa sih yang ngajar dia gitu? Kita kan nggak tahu Pak. Nah, sifat-sifat itu yang diwariskan Pak, itu berdosa. Sifat-sifat dosa itu yang seperti itu. Nah, kalau saya boleh kasih gambaran seperti ini Pak. Seperti botol pecah Pak. Waktu itu kena pukul,
kena kelempar batu dan dia retak Pak, pecah dan ada bolongannya. Dan itu dianggap cacat Pak. Nah, kalau Tuhan memberikan solusinya adalah membalutkan, itu artinya kok cacat itu boleh kita bilang Adam itu tahu dia telanjang Pak. Dia Yang ngajar telanjang. Adam siapa? Bos? Yang ngajar Adam siapa? Ntar dulu. Sebentar itulah Pak Munir, ya. Ini lagi giliran My Way bicara ya. Ya. Jadi itu ditutupi Pak, ketelanjangannya itu. Jadi dia punya pengertian kok saya telanjang gitu. Lalu kan siapa yang memberitahukan kamu telanjang kan gitu Pak? Apakah kamu memakan buah dari pohon itu? Langsung dikasih. Hawa yang memberikan kepada saya, perempuan yang kau ciptakan itu yang memberikan kepada saya gitu. Nah, saling tuduh menuduh Pak. Dari situ saja sudah kelihatan. Jadi itu Pak, dosa yang diwariskan itu seperti itu Pak. Nah, kalau itu udah masuk, jadi keberdosaan manusia ini diawali tadi manusia itu tidak taat sama perintah Tuhan. Nah, itulah awal mula masuk dosa itu, yaitu yang dilakukan oleh Adam. Jadi itu Pak, yang dosa warisan itu Pak, yang dimaksud. Dan dosa itu tidak bisa hilang Pak. Itu yang seperti tadi ditutupi sementara aja. Jadi ada korban-korban pengampunan dosa itu yang begitu Pak. Hanya menutupi sementara, tapi pada akhirnya Tuhan menjanjikan juru selamat untuk menghapus dosa dunia. Dosa itulah yang dihapus Pak. Jadi yang kecenderungan berbuat dosa itu juga dihapus. Jadi dosa perbuatan kita sekarang ini juga dihapus Pak. Tetap ada itu, tapi karena ada penebusan itu juga ikut dihapus. Gitu Pak Rul. Ada lagi? Ya, ini siapa mau menanggapi, Pak Munir atau Pak Rul? Yang ini Bang, aku mau tanya aja yang mengajari perbuatan dosa. Oke, Pak Munir. Apakah dia berbuat sendiri gitu kan? Pak, Apakah itu kan tadi dosa. Bapak tahu nggak dosa itu suatu makhluk atau apa Pak? Menurut Bapak? Iya kan gini, kita menerima dosa dari warisan dari Adam, menerima natur dosa. Nah, yang memberikan natur dosa kepada Adam siapa? Bukan. Dosa itu berupa makhluk atau apa Pak? Atau pengertian? Enggak kan, kita kan nggak bicara dosanya, kita kan bicara naturnya. Yang menyebabkan itu, kan Bapak mau tanya penyebabnya kan? Iya. Iya itu dosa itu Pak. Dosa itu yang mengubah karakter manusia itu. Kita kan menerima natur dosa dari Adam, kata Anda. Nah, Adam menerima natur dosa dari siapa? Dosa itu sudah masuk Pak. Dosa itu Pak. Masuk dari mana? Kok dari mana? Dosa itu Pak, gini contohnya. Kalau misalnya ini air putih Pak dalam gelas. Ya. Lah, sifat putih itu kan ada Pak. Tapi Bapak teteskan sedikit saja sifat tinta ke dalam itu, dia akan warnanya apa Pak? Hitam Pak. Nah, sifat itu ada Pak, turun-temurun Pak. Ngerti nggak Pak? Oke, kita mewarisi Nabi natur dosa dari siapa? Loh, tadi kan sudah bilang dari Adam kan? itu kan beranak cucu natur Pak. Dosa, membengkang. Dari Adam. Iblis dapat natur dosa dari mana? Dari dirinya sendiri membengkang Tuhan. Makanya dia menciptakan natur dosa dia ya, menciptakan natur dosa. Sumarlin kan itu udah kita bahas loh kemarin. Sumarlin kayak nggak kenal ya. Satu-satu ya. Ini Sumarlin ini sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan, tapi dia nggak mudeng-mudeng, bingung saya. Sebentar, ini bukan Pak Sumarlin tapi Pak Rul. Bukan Pak Ada Sumarlin. Pak Rul, ada Pak Munir, siapa nih? Pak Munir. Pak Munir oke. ini berulang-ulang Pak Munir capek deh Pak Munir. Aku kan nanya, kalau iblis menciptakan natur dosa, berarti ada pencipta lain selain Allah gitu ya? Di iblis itu kan malaikat. Iya. Awalnya tanpa dosa awalnya. Ngerti nggak? Iya, iya. Lalu dia di dalam perjalanannya dia ingin menyamai Tuhan, Pak. Dia ingin disembah. Oh, gitu. Itu dianggap suatu ketidaktaatan, menentang, melawan Tuhan karena ingin menyamai Tuhan.
Di mana ayatnya tuh minta iblis minta disembah itu? Itu nanti khusus kita Pak ya. Nanti ada itu. Saya kasih di Yeskiel ada cerita itu. Ya itu di sesi lain aja. Jadi ini Iya, fokus itu aja di panjang. Adam. Ya kan. Jadi itulah yang membawa itu. Maka itu ditawarkan lagi kepada manusia. Oh, kamu enggak, kalau misalnya makan itu bukannya kamu mati, malahan kamu menjadi seperti Tuhan katanya. Seperti Allah. Nah, tawaran itu kan, wah, berarti kan ada sifat kebohongan yang dia mau ada kebohongan yang disampaikan oleh iblis ini sehingga si Hawa mau memakan itu gitu. Lalu diberikannya kepada suaminya. Nah, mereka kena tular itu. Waktu saat dia memakan itu, Pak, dia dinyatakan dia berdosa. Gitu, Pak. Dosa itu masuk, Pak, ke dalam diri mereka. Iya, artinya ada pencipta lain ya selain Allah itu. Kata Anda kalau iblis itu menciptakan natur dosa gitu kan? Bukan pencipta Pak Munir, yang menyebabkan manusia berdosa. Oke, menurut Anda yang menciptakan iblis siapa, Bos? Kok mencipta? Iblis itu sifat berdosa atau tidak? Iblis itu kan makhluk kan? Iya, awalnya dia itu malaikat menurut kami. Kalau menurut Muslim, iblis sudah ada sifat dosanya. Beda dong. Malaikat Beda itu dong. yang menciptakan malaikat itu siapa? Ya Malaikat Tuhan. Tuhan. Nah, lalu? Berarti ya otomatis dong gitu kan? Apa otomatis nggak otomatis? Loh, menciptakan iblis. Siapa? Saya nggak bilang menciptakan iblis loh. Nah, yang menciptakan naturnya malaikat dulu, Pak. Ceritanya malaikat dulu. Ini ada runtutan ceritanya, Pak Munir. Shalom, assalamualaikum, selamat malam. Lanjut Bang Rul, lanjut Bang Rul. Oke, Pak Rul, nanti aja ya Pak Munir ya, itu udah bulak-balik lah cerita itu. Soalnya Pak Rul, ada yang mau ditanyakan Pak Rul? Ya, ada lagi yang lain. Munir lagi, bawa akal sehat ya Munir, sini. Ada lagi dari Pak Rul mau ditanyakan? Atau mau dibantah? Jawab aja si Munir itu biar selesai. Masih ada gak sih Pak Rul? Munir bawa akal sehatnya ke sini. Enggak, tadi aku di CAF dia nggak bawa akal sehat dia. Pencipta lain selain Allah gitu katanya. Masih ribut, jadi saya belum memberikan. Kamu bawa akal Oh iya. Ditanya Bisa. itu. Bang ini katanya Munir menciptakan bawa akal sehat nggak? Bawa pikiran nggak ke sini? Jangan bilang gitu ya, udah yang baik ya. Memang begitu dia. Oke. Tadi aja seharian tuh di CAF tuh sore tuh. Otaknya tuh udah muter dia. Jadi Pak Rul udah selesai ya? Saya belum selesai. Jadi kita ini diskusi yang Iya. Oke, silakan Pak Rul. Ya, jadi lanjutkan. Jadi konsep Islam sederhana saja, bahwa pada dasarnya manusia yang namanya keturunan Adam dilahirkan dalam keadaan suci fitrahnya, dalam keadaan fitrah yang suci. Jadi ketika manusia Adam ini dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan fitrah dan suci, maka yang menjadi penentuannya adalah orang tuanya atau lingkungannya, karena yang akan menentukan dia apakah dia akan menjadi orang Yahudi atau Nasrani yang disebutkan dalam hadis itu. Itu maksudnya. Jadi kalau konsep dosa waris yang digunakan oleh Kristen itu sendiri, itu berhadapan-hadapan dengan konsep yang memang ada kemiripan dengan dosa asal. Sehingga membedakan dosa asal dan dosa waris ini harus perlu pembedahan. Kalau dosa asal yes, kalau dosa waris no, itu menurut pandangan Islam. Jadi tidak ada konsep dosa waris, yang ada dosa asal. Nah kemudian dosa asal ini jauh dari sebelumnya itu kemudian dikuatkan oleh nubuatan pada Paulus. Pernyataan dari Paulus. Jadi ketika Paulus menyatakan konsep dosa penyaliban itu dengan dosa waris, mengkorelasikan dengan itu, maka tentu ini yang menjadi pertanyaan besar. Dan akan tetap memilih orang-orang Kristen dengan pendapatnya. Dan kami dari Islam tidak pernah bukan membantah ya, tetapi tidak pernah mengatakan bahwa
pemahaman itu Anda itu Kristen itu adalah pemahaman yang sama dengan Islam, tetapi kami tetap memberikan kesempatan kepada untuk menghargai. Tetapi di sini kita diskusi untuk membedah mana konsep yang datang dari Islam yang notabene yang dinyatakan oleh Allah sendiri ada kemiripan sama dengan ajaran-ajaran yang ada di ajaran-ajaran sebelumnya, yakni Torah maupun Nasrani. Ya, nah disinilah yang bisa kita bedah. Nah, bagaimana tempat? Maka kita perlu ada sebuah referensi yang bisa menjelaskan kebenaran sejarah itu. Apakah sejarah itu benar atau tidak? Maka tentunya kita harus jeli dengan kebenaran itu. Karena pada dasarnya yang kita yakini ini tidak ada. Ya, baik itu Torah, Injil, Al-Quran, karena kita tidak hidup bersamaan di zaman itu. Nah, kalau konsep ini datang, Anda bisa mengambil satu rujukan dan referensi yang datang dari sebuah sejarah, maka marilah kita bedah dan kaji dalam sebuah diskusi-diskusinya seperti ini. Untuk bukan mencari pembenaran, tetapi mencari jalan solusi kebenaran itu. Itu maksudnya. Terima kasih dari saya. Baik, ya sebentar nanti ya. Ini tadi sudah dijelaskan ya, itu hanya istilah term saja ya Pak. Yang kita sebut-sebut dosa waris itu bahasa Inggrisnya ya original sin. Original sin itu ya dosa asal. Ya lalu kedua, tadi Bapak ada mengutip katanya Paulus yang dosa waris itu dicetuskan oleh Paulus, itu ada di ayat mana ya Pak? Kalau boleh tahu referensinya? Ada mengatakan Paulus yang menyetuskan dosa waris? Iya Pak. Coba. Ya. Coba menyetuskan itu. Ya di mana ayatnya berbunyi mengatakan apa Pak kira-kira? Jadi begini Pak ya. Jadi Yesus itu di dalam perjalanan hidupnya itu tidak pernah mengklaim ada datang dosa waris. Karena tidak mungkin ya. Dia datang dengan pernyataan yang berbeda dengan pernyataan yang ada sebelumnya. Berarti sehingga Bapak itu dikemas dalam berarti Bapak belum bisa menyajikan ayatnya ya? Ada ayatnya Pak. Ya silakan dicari dulu nggak apa-apa. Ini sekarang Bro Domba mau menjawab ya. Tadi Bapak sudah memberi pernyataan yang cukup panjang ya. Silakan Bro Domba. Ya, kalau ini aku ya. Dalam Alkitab tadi udah diterangkan Edo bahwa kita itu ditetapkan sempurna tanpa dosa seperti kain putih. Tapi kalau dalam Muslim, dia diciptakan sudah ada noda. Kain putih plus kain hitam. Karena ada tanah yang baik dan tanah yang buruk. Itulah asal dari Adam. Ada sifat natur sudah berbuat dosa, sudah ada diciptakan. Kalau itu dikatakan dosa asal, oke. Lalu kalau kamu mengatakan dosa waris itu tidak ada, maksudnya berbeda. Sekarang kita ini keturunannya siapa? Apakah kita mewarisi apa yang Tuhan ciptakan dari Adam? Jelas kita adalah warisan yang diberikan Adam. Tubuh semua. Jadi kita itu sudah diciptakan dalam metode Islam itu sudah belang, hitam dan putih. Bedanya sama orang Kristen, kami percaya Adam diciptakan seperti kain putih, tanpa noda. Datanglah iblis memberi noda itu kepada Kain. Hingga Kain itu bernoda. Keturunan Adam mendapatkan noda itu. Ya, noda tetaplah noda. Oleh kasih karunia Tuhan, sebetulnya Adam itu harus mati, tapi dia menyelamatkannya. Memberikan suatu kurban, itu yang seperti yang dipakai. Dibuat pakaiannya. Jadi simpel ya. Kalau Muslim nggak harus jangan tunggu belum. Anak ayam kasih makan dulu itu. Tenang dulu lah. Jadi gini ya, perbedaannya gini. Belum. Sabar, perbedaannya gini. Adam diciptakan menurut orang Kristen itu seperti kain putih. Beda dengan Adam yang itu hitam dan putih. Oke, lanjut ya. Terima kasih. Ya, jadi saya sudah jelaskan tadi. Oke Pak ya, Pak Moderator, saya lanjut ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa konsep dosa asal
itu karena perbuatan Adam, bukan karena bentuk kelahirannya, tidak. Ya, jadi Anda tidak bisa memahami konsep yang ada di Islam. Sementara di Anda mengatakan bahwa manusia itu punya tabula rasa, di mana? Di mana konsep itu? Yang ada tabula rasa itu adalah yang tabula rasa itu ya. Artinya ya tabula rasa itu artinya nokta ya, nokta yang ada di dalam diri manusia itu. Itu sudah ada dalam diri bayi yang baru akan dilahirkan. Sudah menyandang status dosa yang diwariskan dari Adam itu. Sehingganya kalau kita menganalisa tentang konsep yang ada di dalam Islam, bahwa dosa asal itu akibat perbuatan Adam. Intinya di dalam Islam Allah menciptakan manusia natur dosa, titik, nggak usah muter-muter Pak Rul. Begini Pak, natur dosa. Benar, gini. Enggak, tunggu Pak Rul. Yang saya terangkan benar enggak? Kalau dalam Alkitab, dalam yang kami imani, ada. Ini waktunya saya. Tunggu dulu, belum. Iya. Sebentar. Bapak nggak nyinggung apa yang saya singgung. Iya, sebentar gini Pak. Tunggu Pak Rul. Jadi berdomba itu menanyakan natur dosa Adam yang sejak diciptakan dengan tanah yang baik dan buruk itu loh. Masalah ini. Nah, bisa dijelaskan itu Islam Pak. Itu ibarat sudah menyandang dosa. Tidak. Jadi salah Bapak memahami persepsi seperti itu. Karena Adam itu belum berdosa. Tetapi karena manusia ini memiliki sifat dan karakter, maka diberikan kesempurnaan itu dengan apa? Dengan akal dan jiwa. Ya, itulah kelebihan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Kalau makhluk malaikat, status malaikat, itu hanya hanya bisa mengikuti arah dari perintah Tuhan. Tetapi manusia berbeda dengan manusia. Ada yang mengikuti perintah Tuhan dan ada yang menyalahi perintah Tuhan. Dan Jadi seperti ini loh Pak, segini sebentar. Jadi sifat baik, sifat buruk itu yang Bapak mesti jelaskan. Sifat baik manusia itu yang seperti apa, sifat buruknya yang seperti apa. Kan manusia itu kan ada sifat buruk, iri hati, dengki, benci, ya. Dan itu kan itu kan dosa ya. Jadi kamu udah pernah baca HR Muslim yang menuliskan 50.000 tahun sebelum kamu dibentuk, Tuhan sudah menancapkan dosa padamu. 120 tahun. 120.000 tahun. Pernah nggak, Farul? Iya betul. Coba saya lihat hadisnya, jangan itu, jangan. Bukan hadis, saya bicara HR Muslim. Ya, itu hadis atau apa Pak? Enggak, kamu pernah baca nggak? Pernah baca nggak? Saya kalau masalah itu pernah tahu nggak tentang itu? Kalau Bapak mengatakan itu, silakan di share screen. Saya ingin lihat. Jangan karena kita punya keterbatasan di sini. Ilmu kita terbatas. Betul. Ini aja, Pak Rul, Bapak ceritakan aja konsep penciptaan Adam. Tadi saya sudah jelaskan Pak, dari awalnya sudah. Jadi awalnya ketika Adam diciptakan itu ya, Adam diciptakan dari tanah dan air ya. Sebelum Allah menciptakan itu, Allah merencanakan bahwa manusia ini akan diciptakan dari unsur tanah dengan air. Ya. Kemudian dalam proses kemudian itu Allah menciptakan namanya manusia. Ada yang dari tanah tembikar, yang dikatakan dari tanah liat, yang dikatakan dari tanah lumpur, yang dari tanah jadi unsur-unsur yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah unsur-unsur yang ada dalam tubuh manusia. Ada yang namanya hidrogen, ada yang namanya fosfor, ada yang namanya zat besi dan lain sebagainya. Jadi konsep-konsep itu datang dan kemudian itu disempurnakan dengan ayat lain lagi bahwa di mana Allah membungkus manusia terutama diciptakan dari proses setelah Bani Adam ini keturunan Adam itu melalui mani ya, pancaran mani, kemudian mani itu menjadi sebuah segumpal darah, menjadi nutfah, kemudian segumpal darah, kemudian jadi tulang, kemudian dibungkus oleh daging, kemudian disempurnakan selama Pak Rul, mohon maaf ya, ini kok nggak nyambung dengan pertanyaannya ini kan dia minta pertanyaan tadi. Tadi pertanyaannya itu tentang sifat baik dan buruk ketika Adam diciptakan itu loh.
Nah, kalau begini, Ya. proses ciptaan Adam itu kan dari tanah. Jadi sifat-sifat tanah, ya, manusia itu Allah dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan bahwa Boleh jangan saya ikut ngomong nggak? jalankan Allah. Boleh saya ikut Yes, ngomong di dalilnya diminta dalilnya. Al-Baqarah ayat 38, 30 Pak. Surat Al-Baqarah. Dibacakan. Ya, surat Al-Baqarah ya. Sebentar, surat Al-Baqarah. Lebih baik pakai dalil daripada pakai penjelasan yang nggak jelas ngalor ngidul gitu. Mendingan Anda baca dalil baru Anda jelaskan gitu. Betul. Ini hampir lari ke hidrogen, oksigen itu Bentar. bingung. 38 ya. 30. Ayat 30 Pak ya. Jadi gini. Di Al-Quran ada hidrogen. Saya mau tanya. Sebentar. Sudah, nggak apa-apa sebentar. Kasih waktu, kasih waktu untuk mencari ini ya. Kasih waktu untuk mencari dalilnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya dan ketika Allah hendak ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, rabbuka lil malaikat inni sungguh ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang di bumi khalifah ya. Qalu, berkatalah dari orang mereka ya. Ini pernyataan Allah dengan malaikat pada waktu itu. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu qalu ataj'al fiha ma yufsidu fiha wa yusfikud dima. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Wa yasfiqud dima wa nahnu dan kami dan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sungguh dan sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dan dia berfirman, Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Bisa bahasa Indonesianya aja Pak. Jadi Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka dari kalangan para malaikat itu berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Jadi konsep ini, jangankan Allah sudah tahu karakter dan sifat manusia. Malaikat pada waktu itu sudah tahu bahwa karakter yang akan diciptakan oleh Allah pada waktu itu adalah karakter yang sama yang pernah mungkin ada di zaman sebelum manusia. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak menyatakan bahwa ada konsep itu. Tetapi mereka kenapa sudah mengetahui konsep itu? Jadi tidak ada penjelasan secara detail yang mengatakan itu. Tetapi bisa saja dari penjelasan ayat ini. Dengan contoh apa? Penciptaan jin. Jin saja itu hampir mirip dengan manusia. Nah, bagaimana? Pertanyaan itu ada. Jadi konsep Adam ini, jadi karakter daripada sifat Adam ini, salah sifat Adam ini, sudah diketahui sama kedudukannya apa yang Allah ciptakan sebelumnya. Dan Adam juga memiliki sifat hawa nafsu. Diberikan hawa nafsu. Sebagaimana hawa nafsu yang diberikan kepada jin. Tetapi hawa nafsu Adam masih bisa dikontrol dengan fungsi. Karena Adam diciptakan sempurna, lebih sempurna daripada iblis. Karena iblis itu hanya makhluk astral. Sementara manusia ini makhluk kedagingan. Makhluk yang masih diberikan keragaan. Oke. Itu perbedaannya. Tadi sudah diceritakan ya Pak, sama Bro Edo tadi, bahwa manusia itu tidak memiliki potensi untuk berbuat dosa karena dipengaruhi oleh iblis, ya. Jadi dia berdosa, sedangkan iblis itu berbuat dosa oleh dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, silakan Bro Daniel yang sudah angkat tangan. Aku belum selesai tadi. Makanya dia ngomong Ya, aku diam. Tapi kalau aku suruh Gimana? diam, aku mana ada dijawab. Jadi gini ya penggambaran saya. Adam itu diciptakan kayak kain batik. Kalau kami diciptakan bukan kain batik, kain putih. Dan kain putih itu penuh kuasa, menguasai segala yang ada di bumi, di bawah, di air, dan di langit.
Jadi yang kutanyakan tadi berarti Adam ini benarkah seperti kain batik? Kalau Adam diciptakan seperti kain batik, tahu baik dan buruk, tahu kebijaksanaan dan lain-lain, kenapa kok bisa-bisanya ditipu oleh sang iblis? Sedangkan Adam sangat mengenal iblis. Dia tahu. Kenapa aku katakan dia tahu? Karena waktu suruh malaikat disuruh nyembah, semua ciptaannya suruh nyembah Adam, si iblis tidak mau. Jelas Adam mengenal iblis. Kenapa? Yang jelas-jelas Allah mengatakan jangan kau makan buahnya, datang iblis suruh makan, kok mau? Padahal dia punya natur tadi ya, kain batik tadi ya. Tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa dia bisa memilih iblis, mendengarkan iblis? Jelas-jelas Adam tahu iblislah yang tidak mau sujud. Itu yang harus kalian cerna. Benarkan apa yang aku katakan. Kalau salah dalam penciptaan nanti kuceritakan panjang lebar, kok bingung. Oke, sudah Pak. Oke, ya Sudah, lanjut. oke. Terima kasih. Saya jawab Oke, langsung Pak. silakan. Oke, Pak. semangat Siapa bro. moderatornya? Sebentar. Yang moderatornya ini siapa? Ya, saya. Silakan. Semangat bro. Keluarkan, Borneges. keluarkan Jibrilnya, Rul. Ayo, aku dukung kamu, Rul. Borneges ya. Ya. Ya, Pak Borneges. Oke Pak Borneges. Gini Pak ya. Jadi Adam itu, jadi tidak ada hanya mempersepsikan bahwa ketika Adam diciptakan, ketika iblis diperintahkan kepada astagfirullah. Allah memerintahkan kepada malaikat itu dia suruh bersujud kecuali iblis. Itu tidak ada sebuah literatur atau literatur yang mengatakan bahwa Adam sudah tahu, iblis tidak pernah ada. Jadi tidak ada yang literatur yang bisa menjelaskan bahwa Iblis Adam diciptakan di mana, malaikat berada di mana? Coba kau terangkan. pada waktu itu Allah menciptakan Adam itu di surga, ya, di surga. Jadi di suatu alam di surga, dari unsur-unsur yang ada diambil dari muka bumi, ya, dari tanah dengan air yang diciptakan daripadanya. Karena surga itu tidak mengenal namanya tanah dan air, tidak. Jadi ketika Allah menciptakan Adam di surga, maka tiba-tiba Adam ini sudah ada, sudah jadi. Maka diperintahkan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, kecuali iblis. Nah, kenapa? Apa, Rul? Ulang, Rul. Apa tadi? Adam gimana? Ketika Adam tiba-tiba diciptakan, maka diperintahkan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka bersujud, kecuali iblis. Nah, iblis ini siapa? Iblis ini hanyalah gelar. Ya, gelar yang disematkan kepadanya, yang tadinya dia sebagai azazil, yang taat kepada Allah, yang esensi keibadatannya melebihi dari status malaikat. Sehingga ia diangkat, diberikan derajat yang tinggi daripada malaikatnya sendiri. Ya. Walaupun statusnya dia sebagai hakikatnya dia adalah jin yang diciptakan dari cahaya api, sedangkan malaikat dari nur. Tetapi karena dia hidup bersama-sama dengan malaikat, maka komunitasnya itu dikatakan sebagai kedudukannya sebagai malaikat. Jadi bukan berarti Anda mengatakan bahwa tidak ada nokta yang ada dimiliki diciptakan manusia. Karena manusia itu pada dasarnya suci. Jadi dalam perjalanannya, bro, kepanjangan bro. Jin Bisa dipersingkat. Jin aku kan tanya, Adam diciptakan di surga. Jin di mana? Di surga. Sebentar, kan? saya jelaskan nanti belakangan itu Pak. Ya, kasih kesimpulan aja, kesimpulan. Jadi ya. kesimpulannya, tidak ada yang namanya nokta di dalam Islam. Karena manusia dalam proses perjalanannya itu yang akan menentukan nokta itu. Jadi manusia ini diciptakan dalam suci, dalam keadaan suci fitrah, tidak ada menyandang status dosa waris daripada Adam, atau Adam sendiri memiliki dosa waris daripada perbuatannya. Tidak, Anda salah persepsi situ. Oke, terima kasih. Oke, baik. Berarti Adam diciptakan tidak memiliki sifat baik dan buruk gitu Pak ya?
Bukan sifat dan buruk, Pak. Ini dosa asal. Ya, kita bicara kalau sifat karakter dan buruk itu Ya, memang itu asal ada asal pada di, diri manusia. asal pada Asalnya dari mula mana? Sebentar, dari kita kata penciptaan ini dosa bukan, Pak? asal, Pak. Dosa asal. Dosa asal. Saya tidak bicara karakter itu, tidak. Bicara dosa asal. Dosa Begini, asal. Itu nanti pada Rul, proses. dosa asal itu dari tadi ditanya, Rul, kamu nggak ngerti-ngerti. Dosa asal itu asalnya dari Tuhanmu, Allah itu. Ditanya dari Tuhan. itu dosa asal itu dari mana? Bapak Seperti itu loh, Pak. muter-muter nih. Jadi Begini, karena dosa asal enggak itu jadi begini, karena Pak. tadi jawabannya tidak menjawab, Pak. Iya. Pak, begini. Dosa Saya asal kan sudah itu, katakan tidak dosa ada asal nokta. itu dari siapa, Sebentar, Rul? sebentar saya. Rul, Tidak ada dosa kan asal manusia. itu di dalam manusia Islam itu sendiri. dari siapa? Dari manusianya sendiri. Apa? Dari manusia manusianya sendiri. menciptakan Oke. dosa itu. Ya. Saya Manusia screennya. menciptakan dosa. Gini, Nah, gini, sekarang gini. screen, bro. manusia Ya, ya. yang bisa Rul, ini Rul. yang mengendalikan. Rul, ini kamu nggak lagi nggak? Ini Bang, Allah itu menciptakan manusia, itu langsung otomatis ada sifatnya Bang. Sifat pengen berbuat baik, Oke. sifat pengen berbuat buruk gitu kan. Siapa ini? Rul, kamu percaya ini nggak? Itu Pak Munir. Oh, silakan Pak Munir. Ya, Rul, gitu. sabar, jangan dulu Pak Munir. Rul, kamu percaya ini nggak? Apa? Ayat mana? Takdir yang Ah. ditulis dalam Sebentar. Mahfuz. Oke, saya ini- sudah paham. Sebentar, saya mau tanya, Oke. takdir itu bagaimana, Pak? Takdir itu bagaimana? Ya, takdir ini menuliskan gini loh. Ketika kau Tidak, ingin konsep mencuri takdir yang korek Bapak dari, tahu tunggu itu dulu, bagaimana? tunggu dengar dulu. Saya tanya. Nggak usah, Dulu. Pak. Nggak usah Ketika kau bertele-tele. ingin sabar Biarin ya aja dia makanya. jelasin. Ketika kau ingin mencuri korek dari temanmu di sebelah rumahmu, teman gaulmu, itu sudah Saya ditakdirkan, Rul. memahamkan orang begini. Coba bentar, Pak. Takdir itu apa, Pak? Takdir itu Iya, kau jelaskan, Nat. Oke, Biarkan dia sebentar. jelaskan. Takdir Iya, itu, Rul yang Pak, jelasin. sesuatu yang belum terjadi itu belum takdir. Tetapi ketika sesuatu itu sudah terjadi, maka itulah takdir. Jadi Rul, baca ini, Rul, Rul, takdir Rul, baca ini, lauhul mahfuz. Rul. Sebentar, lauhul Iya, baca mahfuz dulu, ya, baca dulu, Iya, baca lauhul gerak mahfuz. besar-besar, Rul. Telah menulis takdir. Iya, telah menulis takdir seluruh manusia. Berarti manusia itu sudah ada takdirnya. Iya. Sudah ada Berarti kapasitasnya. ketika kau berbuat jahat itu kau sudah dituliskan kan? Sebentar, Pak, tidak ada yang seperti itu. Itu pemahaman Mu'tazilah atau pemahaman Khawarij. Mungkin Mu'tazilah. Jadi kami tidak berpaham seperti itu. Kami berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Kami tetap mengedepankan konsep yang ada. Tapi kau tolak ini, berarti kau Yang tolak ditulis ya? itu apa yang ditulis? Begini, penjelasannya bukan seperti itu, Pak. Sebentar, saya jelaskan. Kasih waktu menjelaskan Pak Rul ya. Allah, sebentar. Tapi jangan panjang-panjang ya, Pak. Allah telah menulis takdir ya. Berarti Allah telah menulis takdir kepada manusia. Allah sudah tahu kadar kemampuan manusia itu. Dari takdir itu, Pak, sesuatu yang belum terjadi itu belum ditakdir. Ya, tetapi yang sudah ada takdir yang sudah ditentukan. Jadi ketika takdir kiamat akan datang, qadar. Jadi takdir baik Takdir dan makhluk, Rul, takdir makhluk. Ya, takdir makhluk. ya, takdir Coba makhluk. tanya lagi. Jadi takdir makhluk. Gini, Bukan takdir kiamat, Rul, bukan takdir kiamat, Oke, takdir dari takdir makhluk. makhluk. Oke, takdir Sabar makhluk. dulu kok, Rul. Aku mau tanya dulu. Oh kan Takdir sudah menjelaskan, menurutku aneh. Nah, kalau orang masuk neraka dan surga itu ditakdirkan enggak? Iya, manusia kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia itu diberikan dua jalan, Pak, dalam Al-Quran. Jalan itu dua jalan. Apakah jalan kebaikan atau jalan keburukan? Manusia itu sebagai khalifah. Khalifah itu minimal dia bisa memimpin. Ya, memimpin dirinya ke arah mana dia akan, ke arah mana menjadi tujuannya. Itu maksud Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya, jadi untuk menentukan hidup manusia itu manusialah yang menentukan. Bukan berarti tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Campur tangan di dalam Tuhan, yakni ketika manusia berangkat dari sebuah kebaikan, maka Tuhan akan mencampuri urusannya. Berangkat dari keburukan, maka Tuhan juga akan mencampuri urusannya. Nah, ketika Allah menciptakan dari dua pandangan yang berbeda ini, maka tidak ada yang Anda tidak boleh memahamkan dalam satu pandangan yang berbeda. Karena pandangan satu yang berbeda, maka akan menciptakan pada pemahaman-pemahaman yang salah persepsi. Itu. Oke, Jawabanmu apa? Siapa yang mau apa? Tadi domba bertanya apa jawabannya?
Jadi begini, jadi coba bertanya Pak, tidak ada yang namanya natur dosa sama kami. Ya. Tidak ada yang namanya batik-batik itu Pak yang dikatakannya. Jadi konsep manusia itu suci pada dasarnya. Wah, tak Tetapi bantah. Tunggu. Tak bantah langsung. Kau nggak tahu cerita Adam dan Hawa ya? Adam ya? Mau aku ceritakan kau cerita Adam? Nah, Enggak, silakan, tunggu. silakan. Ya, oke ya. Pertama kali Allah menyuruh malaikat Mikael untuk mengambil tanah seluruh penjuru dunia. Ya, di bumi. Jadi malaikat turun ke bumi untuk mengambil tanah. Tetapi bumi berkata kepada malaikat Mikael, aku diperintahkan Allah untuk menjaga. Jadi jangan macam-macam kau ngambil. Pulanglah malaikat mengadu ke Allah. Enggak boleh sama bumi. Lalu diperintahkanlah malaikat Israel. Kalau kau salah, salahkan langsung, potong langsung. Ya. Setelah itu datanglah Israel ke bumi. Telah diperintahkan aku untuk menjaga bumi ini, jadi kau pulang. Oh tidak, aku juga diperintahkan Allah untuk mengambil tanah dari segala penjuru. Ya, kau jangan maksa aku menjalankan perintah Allah. Akhirnya dengan terpaksa, jadi Israel ini memaksa mengambilnya bukan udah nggak pamitan lagi. Lu mau ngelarang gue terserah, nanti kita berantem bahasanya gitu, gua cabut. Jadi Israel mengambil dengan paksa. Gitu. Ngomong ke sama Allah. Allah, aku udah ambil, ya. Bumi tidak membolehkan, tapi aku tetap mengambil. Oh, ya udah. Akhirnya bumi mengadu kepada Allah. Ya Allah, malaikat Israel mengambilnya dengan paksa. Oke, nanti akan kembalikan. Allah mengatakan gitu. Hai Israel, karena kamu mengambil tanah dengan paksa, maka kelak kamu akan mengambilnya bukan mengambil tanah lagi, mengambil nyawa orang dengan paksa. Karena kau ambil dari bumi itu udah paksa dan kau membalikannya juga terpaksa. Jadi manusia dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Ini dengan cara dipaksa. Karena apa? Karena Israel mengambil tanah di bumi dengan paksa. Itu ya. Udah tahu itu ya lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi poinnya apa nih? Lu enggak, ini aku ceritakan tentang poinnya itu yang Farul cerita. Farul, poinnya adalah dosa Kisahnya itu, ini baru saya dapat dari beliau. Tunggu, Rul, sabar dikit bentar doang. Dosa asal itu Mungkin kalau ada yang bisa di-share bro. Ya, dosa asal itu dalam Islam itu berasal dari Allah ya, betul ya? Ya, gimana? Dosa asal itu berasal dari Allah sendiri ya? Tidak ada Pak. Dosa asal itu dari manusianya. Iya. Bukankah Tuhanmu yang menuliskan dosa itu dari takdir sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan? Saya kan sudah katakan apa itu takdir Pak? Kan saya sudah bilang apa itu takdir. Kan saya sudah katakan bahwa khalifah itu yang akan memimpin. Persoalan kemudian dia menjadi baik dan buruk itu adalah konsekuensi dia. Itu adalah konsekuensi dia menerima perbuatannya itu. Itu maksudnya. Jadi tidak ada yang namanya dosa dari Allah, tidak. Dosa itu kebaikan dari manusia. Cuma Allah yang akan membalas dari perbuatan kita. Apakah itu baik atau buruk? Itu maksudnya. Tunggu dulu ya. Kenapa aku katakan batik ya? Ini ambil ya, aku tak share screen ya. Kenapa? Karena diambil dari tanah-tanah berwarna-warni, tanah baik dan buruk, tanah hitam, tanah kuning, tanah ini ya. Bapak kalau mau nyalakan silakan salahkan. Jadi Bapak belum bisa menyalakan saya karena ini kebenaran. Siapapun yang mau nyalakan silakan. Ini saya share ya. Mana tadi? Jadi capek-capek ini. Nih. Sifatnya dari tanah liat dan gembur. Jadi semua sifat sudah dimasukkan. Warnanya hitam dan lain-lain, warna kuning. Dan ingat, ya, dari segala penjuru bumi. Jadi ambil dari tanah, ambil bumi, diciptakan di surga. Baik buruk juga iya. Ya. Kau harus belajar juga, jangan kau asal ngomong. Lihat kau asal ngomong karena aku tahu. Jadi Adam diciptakan tuh warnanya batik, bro. Kenapa aku batik? Karena sudah ada sifat-sifatnya semua di situ.
Warna kulit pun itu sudah diciptakan dalam Adam. Ya, jadi batik. Jangan kau salahkan aku ngomong batik. Apalagi? Ini Israel mengambil paksa loh, benar kan? Sebagian dari bumi. Bumi pun menangis, merasa kehilangan. Kemudian Allah berfirman kepada bumi, sesungguhnya kelak akan aku kembalikan, kan? Aku kan nggak sudah hafal, cuma intinya kan benar. Sesungguhnya kelak akan ku kembalikan kepadamu apa yang aku ambil darimu. Ya. Kemudian Allah menyuruh Israel membawa tanah itu ke surga agar diserahkan kepada malaikat Ridwan, penjaga surga, kecuali tanah warna putih. Ingat ini ya. Kecuali tanah warna putih. Kenapa? Karena tanah putih itu untuk para nabi. Jadi nabi diciptakan dari tanah putih. Kalau dikatakan dari sperma itu udah salah. Karena di sini jelas ya. Untuk tanah putih ini Allah menaruhnya kepada malaikat Jibril yang menyerahkan kepada malaikat Ridwan. Dari tanah putih ini Allah ciptakan para nabi. Tanah bro ya, ingat ya. Tanah putih. Jadi nabi itu diciptakan dari tanah putih. Hampir sama dengan penciptaan Adam. Adam dari banyak tanah, cuman para nabi cuma dikasih satu, tanah putih. Khusus. Ya. Lantas Allah menyuruh malaikat Ridwan untuk mencampur tanah itu dengan air tasnim. Jadi teman-teman Kristen harus percaya bahwa mari kita ciptakan kami di sini, Tuhan, Allah, malaikat, plus kalau menurut aku iblis. Nanti kita baca iblisnya. Ini proses pembentukan Adam ya, setelah tanah itu menjadi cairan, kemudian malaikat Jibril diperintahkan Allah agar cairan itu didiamkan melalui 3 tahap. 40 tahun, 120 tahun. Pertama, kedua, dan ketiga. Ya, 40 tahun, ada Qur'annya ya. Quran As-Saf 11, Al-Izrid 28, dan ketiga ini nggak tahu yang mana ini. Ya. Dan ruh itu ini roh langsung aja ya. Panjang nanti kalau aku bisa setengah jam nanti aku baca. Proses peniupan ruh. Ini aku juga agak bingung, aku perlu penjelasan. Masih walaupun aku udah baca beda-beda penafsiran. Setelah jasad Nabi Adam sempurna, maka Allah meniupkan ruhnya kepadanya seperti linknya saja Pak. Linknya dibawa ke saya. Linknya. Ya, boleh dikasih aja linknya, bro. Iya banyak nih. Ngopinya Ya, dia baca sendiri deh. Ya, itu. Jadi intinya intinya itu bahwa Adam diciptakan itu batik tanah anunya. Contohnya. Saya boleh sudah mengkritisi lebih dalam Bang Domba. Boleh. Iya. Jadi Pak Rul coba dengar dengan seksama ya. Tadi dijelaskan oleh Bro Domba bahwa Adam diciptakan dari tanah, tetapi ada tanah lain yang disiapkan untuk penciptaan para nabi. Nah, di dalam narasi Al-Quran disebutkan Adam itu nabi. Kenapa dia tidak diciptakan dari tanah warna putih itu kan? Kenapa itu disiapkan? Jadi seolah-olah ini kontradiksi ya. Di satu sisi dikatakan Adam itu nabi tetapi tidak diciptakan dari tanah warna putih. Dan juga mengenai kalau dikatakan Adam itu adalah manusia pertama dan yang lainnya itu semua bersumber dari Adam atau keturunan dari Adam, berarti nabi ini berarti bukan keturunan Adam karena dia diciptakan dari sumber yang artinya dia bukan keturunan benih Adam tetapi dia merupakan tanah lain atau dia merupakan Adam yang lain. Jadi dia bukan lahir dari benih Adam sebenarnya. Nah, ini coba dijelaskan oleh Pak Rul mengenai tadi data yang dibawakan Bang Domba dan saya coba kritisi lagi. Ya, silakan Pak Rul. Terima kasih. Jadi Farul, sebelum kamu saya tambahin dulu dikit biar sekalian nih Rul. Saya screen ya. Biar sekalian kamu jawab Rul. Kamu percaya kitab ini nggak Rul? Ini kayaknya kitab dari mana gitu. Ya, dimanapun kamu berada, intinya gini, jika berada kebaikan menimpa mereka, mereka berkata ini dari Allah. Tapi jika jahat, mereka berkata ini darimu. Katakan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi jahat dan baik itu berasal dari Allah. Kau percaya kitab ini nggak? Nggak tahu ini kitab dari mana nih.
Mungkin Percaya nggak, Rul? boleh dicari tahu dulu ya. Ayatnya dulu. Ayatnya itu. Itu kan tafsiran. Kayaknya 478 deh. Nggak tahu ini Tafsiran itu. sirah apa, saya nggak tahu. Ini Kamu Yusuf Ya, itu. Ali. Ini tafsir Yusuf Ali. Oh. Ya, tafsir itu, tafsir. Oh, ini bukan tafsir, ini translate dari ayat Quran 478. Jadi Yusuf Ali, Pikail, dan Sahih Internasional Di mana? memang Sebentar, beda-beda. mana itu? Sebentar, ke atas. Ya buka aja di 478. Quran 478. Semua kejahatan, semua kebaikan berasal dari Allah. Percaya nggak sama kitab ini, Rul? Sebentar. Quran surat berapa? Surah 4 ayat 78. 478. Oke. Saya gabungkan dengan pertanyaan Pak ini tadi, Pak Yosef. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi walaupun riwayat yang disampaikan itu konotasinya itu riwayat yang datang dari beberapa pentarji daripada atau tafsir-tafsir yang datang daripada kemudiannya ya. Ini ada sedikit Jadi, yang bisa saya ulama ya, Pak ya? Ya, sedikit saya bisa sampaikan juga bahwa di sini kan Allah menciptakan manusia itu dari beberapa unsur tanah. Jadi ketika unsur-unsur tanah itu ada pada diri Adam, maka jelas ketika manusia sudah ada dalam muka bumi ini, rantai berantai daripada proses terjadinya Bani Adam itu, ada unsur-unsur yang melekat di dalam yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Nah, kemudian yang dikatakan diciptakan dari tanah putih, artinya tanah putih ini kan kita tidak mendapatkan satu literasi ataupun sebuah pernyataan dari para ulama-ulama kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu bagaimana prosesnya diciptakan dari tanah putih, nabi-nabi sebelumnya. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa ada unsur-unsur tanah putih di dalamnya, maka tentunya itu merupakan satu ketetapan Allah menjadikan manusia, pilihan-pilihan Allah itu dari unsur-unsur itu. Itu menurut pandangan saya. Kemudian boleh saya tanya sebentar ini yang saya jelasin panjang lebar. Saya mau tanya, Adam dan Bani Adam itu sama nggak? Beda, Pak. Bani Adam itu keturunan Adam. Ya, jadi kalau seandainya Bani Adam, Bani Adam itu semacam sudah Anda, diciptakan saya. seperti demikian, Nah, lalu apa bedanya dengan Bani Adam? Bani Adam itu, ya kan? Bani Oke, Adam kembali ke tadi penciptaan aja ya. Itu tanah yang tanah baik, tanah buruk, tanah putih itu bahasa alegoris atau bahasa literal, Pak? Itu bahasa yang digunakan Allah. Apakah itu literal? Itu kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Karena yang jelas, karena kalau kita merujuk kepada pilihan-pilihan kekasih-kekasih Allah ini tidak mungkin yang tidak dimasukkan di dalam konteks yang disebutkan tadi, bahwa ada sebuah pilihan-pilihan yang dimana ada unsur-unsur yang bisa memberikan penjelasan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu memang dikhususkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, diangkat derajatnya, dimuliakan derajatnya, dimuliakan penciptaannya dengan manusia-manusia lain. Nah, unsur-unsur yang disebutkan itu kita tidak memiliki literasi itu. Apakah dia orang tuanya mengkonsumsi begini, makanan begini sehingga melahirkan sperma yang dari unsur itu. Itu maksudnya. Yang jelas apapun referensinya, yang jelas Quran itu adalah bahasa sastra, bukan bahasa yang lain. Bukan, literasinya bisa jelas, Pak. Literasinya bisa jelas. Coba kasih sebutkan literasinya, Wan. Literasinya bisa jelas karena kita bisa literasinya dengan menghubungkan proses rantai berantai makanan, ya. Karena kita sudah Bani Adam. Ya. Bani Adam. Rantai berantai makanan ini. Jadi itu tadi maksudnya itu yang tadi kan dari kembali ke tanah tadi, yang semua. ke tanah putih, ada ke tanah merah, ke tanah coklat, ke tanah apa, itu literasinya ambilnya dari mana? Nah, maksudnya literasinya bagaimana? Unsur-unsur tanahnya, Pak. Unsur-unsur tanahnya yang kita lihat.
Karena ada unsur-unsur tanah itu bisa saja ada, karena kita kan bukti literasinya kan ada di sana padang gurun yang dimana ada hidup tanamannya yang tidak bisa hidup di tanah di Warna itu daerah alegoris, tropis, ya. menentukan Itu kan sifat, warna ya, kulit. Iya. ya, bisa saja itu. Warna Itu tadi udah nggak gini, udah dibaca itu tadi. Iblis berperan untuk menciptakan. Jadi Nah, Pak kalau Domba, mengenai Pak Domba, iblis, mengenai iblis, bisa saja itu kalimat yang tidak tegas, Pak. Jadi artinya ngambang. Ya atau tidak, masa Bapak nggak bisa memastikan keyakinan Bapak? Persis dengan sastra. Sastra tuh ngambang, Pak. Iya. Jadi kita butuh Bapak menjelaskan bagaimana Pak? Sastra yang begini Pak, itu kan penjelasan yang disampaikan, tetapi mengambil rujukan Al-Quran. Bapak jangan bilang bisa saja. Bisa saja iya, bisa saja tidak. Sebentar, jadi artinya ya. Begini, bentar. Bapak itu yang mereka yang katakan, Pak. Yang mereka katakan itu hasil penafsiran ya beberapa ulama dengan merujuk Al-Quran. Yang Bapak sampaikan ini bukan penafsiran. Ya, bagaimana? Yang Bapak sampaikan penafsiran juga. Yang saya sampaikan ini juga penafsiran. Ya sudah, karena membantah. Karena membantah Anda. Oke, sekarang Bapak mau memberikan data yang mana? Datanya Bapak, data ulama, karena data begini, Quran. kita kembali kepada masalah yang tadi saja. Ini kayaknya mengambang sekali. Kalau penjelasannya ya Bapak yang mengambang dari tadi lari-lari kemana-mana. Diskusi kusir ini. Jadi begini, kalau saya jelaskan apa yang Bapak, kan saya sudah sampaikan bahwa penjelasan ini, ya, penjelasan yang Bapak sampaikan ini baru saya dengar dan baru saya dapat. Nah, tetapi bukan berarti saya menyalahkan penjelasan ini, tidak. Tetapi menggabungkan apa yang menjadi penjelasan yang disampaikan dari link ini, situs ini. Jadi ketika Bapak mengatakan seperti itu, maka saya menjabarkan tentang Bapak bilang kesimpulan yang disampaikan link ini. Bapak udah baca link yang ditunjukkan itu? Saya belum baca. Jadi itu dari Muslim. Saya tahu dari aja Bapak itu menyimpulkan sesuatu yang tak dibaca. Iya, lama-lama Bapak ini kolok-kolok juga Bapak ini. Sebentar, saya membantah bahwa Bapak mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sastra. Itu yang saya bantah. Itu sudah banyak tertulis bahwa Quran itu sastra. Aduh. Dalam artian sastra, Pak, memiliki sastra yang tinggi dengan literasi maupun literasi yang bisa membuktikan keberadaannya. Contoh. Ya, mana buktinya mana? Tanah putih, tanah merah, tanah hijau, tanah hitam. Coba mana literasi yang untuk nabi-nabi dibuat dari itu mana? Coba. Yang kalau itu khusus tanah putih. Sebentar ya, saya melihat di linknya unsur-unsur. Maka tadi diperjelas apakah itu literal ataupun bahasa alegoris gitu. Enggak, bahasa sastra. Mumpung iklan aku boleh ngomong. Jadi yang menciptakan Adam itu Allah, malaikat dan iblis. Pusar kita itu bekas pukulannya iblis. Udel. Saya baru tahu nih. Ya itu aku tadi baca. Nah, sekarang begini, Bapak kan tunggu dulu sebentar. Jangan dulu banyak itu. Sekarang begini, kita kan Bapak kan mengklaim bahwa kami umat Islam memahami konsep bahwa Adam itu memiliki nokta. Sementara kami sudah jelaskan, tidak ada yang namanya nokta, itu pada proses. Ya. Ini sekarang ngomong apa lagi sih dengan nggak jelas. Nah, tadi kan dari Domba, Pak Domba mengatakan bahwa kami itu dari Adam itu memiliki nokta, sudah ada nokta yang harus disandang oleh namanya Nadam. Dan itu yang notah di sana itu maksudnya sudah ada ditentukan bahwa manusia itu berdosa, maksudnya notah itu di situ. Tidak bisa ditentukan berdosa, Pak. Penentuan berdosa. Penentuan berdosa itu ada pada diri manusia, bukan pada diri Allah. Anda baca satu-satu ya. Penentuan dosa. Bapak tidak paham. Penentuan dosa itu ada tergantung oleh manusianya. Jadi manusia tadi kan Anda ngomong tadi bahwa akan merusak manusia, Allah akan menciptakan
manusia yang merusak Iya, rusak bumi ini. Tadi kan ada mengatakan betul. demikian. Karena itu Itu sifat ayatnya ada kan? karakter mana? Itu sifat karakter manusia. Tetapi apakah Itu kan ketika belum diciptakan itu, gimana sih? Sudah, iya, bro. itu sifat Sudah ada sifat karakter itu. manusia. Nggak, Sifat, tapi kan sudah Anda bisa maksudnya tak? Anda hidup, sudah disetting 50 tahun sebelumnya kan begitu. bukan Tadi di dikatakan setting. demikian. Jadi manusia itu sudah memiliki karakter yang disampaikan itu. Karakter itu apakah manusia fungsi kontrol bisa jalan nggak? Itu tergantung daripada manusia. Sifat buruk itu sudah ada, Sifat baik dan buruk. itu sudah ada. Sifat baik dan buruk itu sudah disandang oleh namanya manusia. Tapi bukan berarti sudah ditakdirkan bahwa takdir buruk itu sudah ditimpakan kepada manusia. Coba Atau Anda baca dosa-dosa ulang yang itu. Al-Baqarah tadi yang Anda baca tadi untuk tentang Adam. Iya, Al-Baqarah ayat 30. Baca Inni lagi baca. ja'ilun Jadi fil Anda nggak ardi khalifah. Saya pakai Sesungguhnya bahasa aku akan Indonesia aja, menjadikan bahasa Indonesia aja. seorang khalifah di muka bumi. Ya. Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, terus? Maka ketika itu mereka menjawab, bagaimana engkau akan menjadikan seorang khalifah? Padahal mereka itu saling menumpahkan darah, ya, di permukaan bumi. Maka mereka kemudian Allah mengatakan pada mereka, membalas mereka bahwa kamu tidak bisa mengetahui apa yang aku ketahui itu. Allah tahu. Seorang khalifah yang dimaksud di sana, seorang khalifah itu siapa? Ya Adam, manusia. Adam. Allah tadi mengatakan, aku akan menciptakan, berarti itu Adam belum diciptakan. Ya, betul. Betul apa Adam betul? belum diciptakan. Betul. Aku akan menciptakan. Lalu malaikat itu bertanya, apakah Allah akan menciptakan ya seorang khalifah itu dengan perbuatan-perbuatan tadi? Betul, perbuatan yang jahat tadi. Merusak bumi segala macam itu begitu kan? Malaikat yang bertanya kepada Allah, yang protes. Ya 728 waktu pas malaikat itu bacain protes, 728 Farul. Waktu pas malaikat itu protes, itu Adam udah diciptakan belum? Waktu Adam diciptakan, Adam belum diciptakan. Nah, berarti kan sudah ditentukan oleh Allah bahwa nanti seorang khalifah sudah ditentukan. yang dimasukkan dalam Adam itu nanti akan merusak Sifat bumi, dan kan demikian. karakter itu Allah sudah tahu bahwa penciptaan Adam itu pasti akan memiliki sifat yang disampaikan oleh malaikat. Tetapi Allah lebih tahu. Karena apa Allah lebih tahu? Karena manusia diciptakan oleh Allah, diberikan kemuliaan, kesempurnaan. Mereka bisa kontrol. Fungsi kontrol itu melalui sifat iman. Kalau orang yang percaya, yang ikhlas untuk ibadah kepada Allah, maka fungsi kontrolnya itu tidak akan bisa mengikuti arah perbuatan daripada iblis. Itu. Ini kan ada kaitannya dengan iblis. Kalau kejahatan berasal dari mana, Farul? Kejahatan berasalnya dari mana? Kejahatan itu dari manusia. Ya Farul, kejahatan berasal dari mana? Kejahatan itu dari manusianya yang melakukannya. Ya, buka Quran 7 ayat 28, buka, bacain. Quran 7 ayat 28. Ya, bacain. tadi udah dijelaskan ya. Jadi kejahatan dari manusianya, tapi manusia diciptakan dengan sifat baik dan buruk. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata. Ayat berapa? Ayat berapa? Quran 7 ayat 28. Ya. 728, tunggu. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan demikian. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh kalian berbuat keji. Kan? Gitu. Apa jadi pertanyaan itu? Kamu bolak-balik tuh. Ya? Sesungguhnya segala 728. Quran surat Al-A'raf kan? Ayat 28. Iya kan? Itu Quran surat Al-A'raf. Ayat 28. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukannya demikian. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. 478, sorry. 478. 478. 478, tadi salah saya. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapati kamu. Mendapati kamu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jadi pertanyaannya? Baca sampai. Dilanjutkan aja, bro.
Oh, dilanjutkan. Oh, panjangnya. Sebentar. Ini dari sisi Allah. Mereka memperoleh kebaikan. Kamu berada. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah semua datang dari sisi Allah. Maka mengapa mereka itu orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan? Ya. Jadi kebaikan dan keburukan datang dari siapa? Disinilah yang harus Anda pahami dulu. Apa bahwa di mana kamu kematian itu akan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia enggak kematian. Kebaikan dan keburukan itu berasal dari siapa? Kebaikan. Artinya jika mereka memperoleh kebaikan, itu katanya manusia, tapi Allah sendiri mengatakan apa? Semua berasal dariku, kejahatan dan keburukan. Ya. Mana di situ dikatakan bahwa semua kejahatan dan keburukan dari Allah? Katakanlah semuanya, katakanlah semuanya. Ini dari sisi Allah yang baik ya. Dan jika mereka, tunggu dulu aku baca, gak boleh baca. Kau lah yang bacalah. Jika mereka memperoleh kebajikan, mereka mengatakan dasyal. Kemudian ini dari engkau. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Itu pertanyaannya ya. Kau suruh baca pun kau gak mau baca, tak baca. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau, ada kurung Muhammad. Katakanlah semuanya dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan? Ini Allah yang ngomong. Ya, jadi iya dari sisi Allah. Ya, memang benar. Keburukan dan kejahatan itu dari sisi boleh Allah. saya jelaskan? Ya, jelaskanlah. Oke, saya jelaskan. Punya aku mute agak ketika rame mereka melakukan sebuah keburukan, itu kan di situ dikatakan bahwa di mana mereka itu dalam asbab, mungkin dalam pernyataan itu, dalam sebuah perbuatan mereka itu kan hasil sebab akibat daripada apa yang mereka kerjakan, ya kan? Jadi sebab akibat. Nah, kalau kita melihat dari sini, jika mereka mengatakan memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah, ya kan? Tetapi mereka ketika dikeburukan, mereka mengatakan ini Muhammad, buatan Muhammad, perlakuan Muhammad. Katakan. Bro, sorry. Yang gimana sih orang ini? Yang disuruh mengatakan perintahnya siapa itu? Jadi gini, itu sudah proses pada waktu. Bukan proses, saya tanya Anda yang mengatakan hal demikian tadi, katakanlah, yang ngomong katakanlah itu siapa? Katakanlah itu dari Allah sendiri. Jadi saya harus saya lebih percaya Allah atau percaya kamu? Ini salah persepsi, Pak. Bukan ini salah persepsi, itu katakan itu yang itu Quranmu sendiri yang ngomong kayak gitu. Bahwa semua yang terjadi baik itu kebaikan dan keburukan apabila manusia sudah memperlakukannya dalam kehidupan di muka bumi, maka itu semua dari sisi Allah. Nah, semuanya itu berarti sisi baik dan buruk, bukan? Ya, bukan berarti Allah yang akan menuntun manusia kepada kewajiban. Kalau keburukan jelas Allah tidak akan menuntun itu. Bukan mana itu. ayatnya mana? Salah kau menerangkan. Betul. Baik dan buruk itu dari sisi Allah. Jadi gini loh. Allah itu berkata sama Jibril, anggaplah Jibril ya ngomong sama Muhammad. Katakanlah kalau yang buruk dari Muhammad. Terus katakanlah bukan dari Muhammad. Jadi menyatakan kalau keburukan itu bukan berasal dari Muhammad, melainkan dari sisi Allah. Jadi Muhammad memberikan itu kepada sahabat-sahabatnya. Bahwa keburukan, tunggu dulu. Bahwa keburukan itu bukan dari aku, itu katanya Allah, melainkan dari sisi Allah. Oke, Pak Domba Kecil, kita buktikan ya, Allahnya memerintahkan kekejian atau tidak, keburukan atau tidak. Coba buka Quran 17 ayat 26.
17, 26. 26. Wah. 17, 16. Biar Farul terbuka dikit matanya. Sebentar, itu bagaimana? 17, Habis dia sudah ayat lain. Enggak. Gimana? 17, 6 ya 26. Quran 17, 26. Quran 17, 26. 17 bro, 17 26. Oh ini beda kali. 17, 16, sorry, 17, 16, saya udah lupa. Dan jika kami hendak membinasakan sesuatu lagi, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri Allah. Tapi mereka melakukan ruka lagi, maka sudah seperti berlaku terhadap perkataan. Kemudian kamu munculkan negeri itu sehantar. Itu kan sebab akibat, Pak. Ayat ini jelas. Ini sebab akibat dari perbuatan manusia. Apa dipertanyakan dalamnya? Sudah jelas bahwa karena mereka melanggar perintah-perintah Allah, melakukan hidup yang kehidupan kejahilian, durhaka kepada Allah, jelas itu. Bro, baca Al-Quran tuh yang bagus. Jangan kayak baca Quran, nanti kamu dimarahin teman-temanmu. Nah, Kok maksudnya baca saya kok singkat aja, saya tidak perlu lagi. Iya, pelan-pelan nanti kamu memahami sendiri. Banyak yang pengen tahu juga, makanya kita share screen. Saya bacakan ya. Tapi teman-teman jangan lupa kembali ke konteks ya, Adam, dosa Adam ya. Ya, ini kan dosa juga ini. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakukanlah terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali. Aku bingung ini ayatnya. Ya, jadi kalau kejahatan tidak berasal dari Tuhanmu, maka firman ini tidak ada. Jadi segala kebaikan, keburukan itu berasal dari yang tadi, Quran yang tadi, yang pertama. Ini Itu contoh. Bang, ini hubungan sebab akibat dari sebuah kedurhakaan. Jadi ketika orang berbuat durhaka, Itu membuktikan ketika dia memerintahkan sebuah kejahatan, kekejian. Siapa yang memerintahkan kejahatan di situ, Pak? Loh, dia memerintahkan kepada siapa? Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Ya. maka Kami di situ siapa? Kami di situ siapa? Kami itu ya, kami Tuhan. Oke, lanjut. Dengan itu. Nah, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup di mewah negeri itu agar menaati Allah, tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu. Artinya begini, saya jelaskan ya analoginya seperti ini. Kalau seandainya Allah menginginkan seluruh muka bumi ini, ya, ini taat kepadanya, maka tidak ada yang namanya kesengsaraan, tidak ada yang namanya bantah-bantahan, tidak ada yang namanya proses daripada kehidupan dunia ini, tidak ada namanya maksiat. Jadi memang sengaja Allah menciptakan hal itu agar supaya manusia bisa mengenal dirinya. Ya, artinya buruk dan baik itu berasal dari Tuhanmu kan. Sesuai nggak? Jangan ditolak lagi gitu loh. Sifat baik dan buruk. Sifat baik dan buruk itu dipatrikan kepada manusia, tetapi sebagai khalifah manusia dituntun untuk melakukan manusia itu yang akan memimpin dirinya, ya kan? Memimpin dirinya kemana arah jalan yang akan dia tuju. Apakah ke jalan kebaikan? Nggak usah muter-muter deh. Sekarang ini dosa asal itu kan, kalau kami dosa asal itu dari Adam, oke? Karena dosa Adam itulah membuat kami keluar dari surga. Oke, titik poinnya sampai di situ. Trok. Tidak. Sekarang ini dosa asal ayat Alkitab Anda. Dosa Adam itu ketika masih dalam perlakuan itu dia ada di bumi, Pak. Tunggu Bukan di dulu, surga. itu mutar lagi. Sekarang ini loh, dosa asalmu itu dari mana? Dari siapa? Bapak menyekalkan konsep Islam dengan Kristen.
Padahal Bapak yang kami tahu bahwa Enggak, konsep saya udah bilang konsep Kristen tuh dosa asal itu gini loh. Gara-gara Adam kami keluar dari surga. Oke, selesai ya. Sekarang Sebentar, dosa Pak. asalmu dari mana? kami keluar Ya. dari surga. Apakah Adam ada di surga? Pada Jadi waktu peristiwa kalau itu di apakah Adam ada di surga? Sebenarnya perbedaannya begini, kalau di apakah Adam Islam, ada di surga? Adam Itu itu yang saya tanya. diciptakan, sebentar. Kalau di Islam Adam itu diciptakan di surga, tapi kalau di Kristen Adam itu diciptakan di bumi. Seperti itu. Ya, ya gitulah. Jadi dosa asalmu tuh berasal dari mana, Rul? Itu yang dari tadi mau ditunggu dari Dosa Tuhanmu asal kan? kan sudah tadi sudah dijelaskan Pak. Dosa asal itu ketika diperintahkan oleh Allah, jangan kamu dekati buah itu, buah larangan itu. Tetapi karena sifat keingintahuan daripada manusia, sifat manusia yang memiliki hawa nafsu, maka Adam melalui bisikan-bisikan yang datang daripadanya itu melanggar perintah Allah itu sehingga dia diberikan sanksi. Rul Quran 7 ayat 24 tadi yang kita baca sama-sama, baik dan buruk itu berasal dari Tuhanmu. Betul tidak, Rul? Memang begini Pak, pada dasarnya Anda tidak paham. Ya, Baik dan kembali ke buruknya itu aja ya. Maksudnya baik dan- kembali ke Adam aja. Kalau itu kan Ya. setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa Ya, sehingga ada penghukuman. proses setelah kejatuhan. Ya, Itu jadi proses kembali ke setelah asal kejatuhan. dosa asal gitu maksudnya. Dosa Jadi asal. topiknya mengenai dosa asal ini loh. Asal ini dari manusia, dari mana gitu Ada intinya. penghuni di sini, guys. Apakah sifat Mau makan sifat nih. tadi kan kalau dari Muslim dibilang kalau sifat baik dan Pak Munir, buruk silakan itu memang dilanjutkan, Pak Munir, ya. sudah ada dari Pak sejak Munir. penciptaan. Pak Nah, Munir. sedangkan kalau dari kita tadi premis Bro Edo tadi bahwa dosa Adam itu dari si iblis, ya seperti itu. Silakan dilanjut dengan Pak Munir. Saya mau makan dulu, makan malam dulu. Oh ya, silakan Bro. Ya, Pak Ya. Munir, silakan dulu. Silakan Pak Dilanjut, Munir nanti. Maaf ya. lanjut. Oke.